Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Neret Bab. Selamat datang di channel Neret Bab. Seneng banget aku bisa sharing sama teman-teman. Tapi jangan lupa biar aku semangat untuk like, comment, subscribe, or share video ini. Semakin kamu men-share, semakin banyak manfaat yang orang lain rasakan. Oke, spesial di video kali ini aku akan bahas tentang semakin dewasa, semakin kesepian. Wow, siapa di sini yang udah merasa dewasa? Ya, dewasa bukan cuma tentang umur, tapi juga tentang pengalaman dan rasa sakit. Karena kedewasaan itu akan mengajarkan banyak hal dan perubahan di diri kita, tentu di hidup kita, di masa depan, yang kita merasa kenapa semakin dewasa kita merasa semakin kesepian. Aku akan bahas video ini, tonton sampai selesai. Semakin dewasa, kamu akan merasa semakin kesepian. Karena yang pertama, pertemanan semakin sempit. Ya, ketika kita lulus SMA atau lulus kuliah, kita akan berpencar dan mencari jalan hidup masing-masing dengan bekerja atau melamar pekerjaan, atau ada yang menikah, atau ada yang meneruskan usaha keluarga. Jadi kita akan menjauh dari teman-teman kita dan semua punya urusan masing-masing. Jadi circle pertemanan kita tuh akan sempit, akan sedikit. Nah, semakin kita bertambah umur, semakin orang-orang yang dulunya deket sama kita semakin jauh. Karena kenapa? Pertama, intensitas ketemunya tuh jarang. Jadi nggak ada urusan yang penting banget, jadi jarang ketemu. Kecuali memang orang-orang yang berhubungan sama kita, kayak di dunia pekerjaan, maupun orang-orang yang punya kepentingan bisnis atau usaha sama kita gitu kan. Ya, memang semakin dewasa tuh kita semakin banyak pikiran. Karena kenapa? Makin banyak tanggung jawab. Nah, yang kedua yang aku bahas ini adalah kita semakin banyak tanggung jawab dan juga kebutuhan. Karena kita memikirkan bukan tentang diri kita sendiri gitu, bukan tentang aduh gue pengen begini pengen begitu, tapi masih ada tanggung jawab yang harus kita penuhi, seperti kayak kedua orang tua kita yang semakin senja usianya. Mungkin kalau yang udah punya anak, bagaimana masa depan anak kita, yang punya suami bagaimana rumah tangganya gitu. Makin banyak tanggung jawab dan kebutuhan yang harus kamu pikirkan. Jadi ada timing atau ada waktu dimana kamu mikir kok sepi banget ya, karena pikiran kamu udah diisi dengan tanggung jawab kayak cicilan KPR, cicilan mobil, angsuran, kredit, dan lain sebagainya. Belum lagi keinginan kamu yang benar-benar pengen mewujudkan goals-goals kamu di masa depan. Nah, jadi itu yang membuat kamu kesepian. Jadi energi kamu, pikiran kamu tertumpah semua kepada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kamu. Yang ketiga, pahami untuk apa kamu hidup. Memang pada ujungnya kita akan punya berbagai banyak pilihan ya, terutama ketika kita dihadapkan konflik, dihadapkan dengan masa-masa sulit gitu. Balik lagi sih kalau menurut aku ya, pilihan hidup itu ketika kita bertahan untuk ibadah. Jadi memang ketika kita ngerasa hidup itu capek, hidup itu melelahkan, tapi ketika kita berpegang pada agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya, bahwa hidup ini tuh udah di jalan endingnya udah ditentuin gitu. Jangan pernah game over sebelum kamu merasakan happy ending. Jadi ketika kamu belum punya kebahagiaan yang menurut kamu pengen bahagia di ujung sana, kamu jangan game over dulu. Orang yang game over itu kan dia mengakhiri kehidupannya gitu kan, karena dia udah lelah secara mental dan batin. Tapi perlu dibuat prinsip gitu, kalau kalau belum happy ending jangan game over gitu. Jadi terus berjuang pantang menyerah, dan kamu yakin kalau segala sesuatunya itu akan ada keindahan di balik kesulitan. Dan itu sudah sangat kita dengar di ceramah-ceramah maupun di quotes-quotes yang lainnya. Memang tidak mudah, tapi kalau kita punya prinsip untuk apa kamu hidup, jawabannya ada di diri kamu dan kamu yakini untuk masa depan yang lebih baik. Yang keempat, berjuang untuk orang yang kita sayang. Nah, kenapa kita ngerasa kesepian di dalam batin kita walaupun di sekeliling kita banyak orang? Karena fokus kita kepada orang yang kita sayang.
kepada anak, kepada suami, kepada orang tua. Jadi bukan ngomongin tentang diri sendiri, tapi ada orang lain yang harus kita penuhi kebahagiaannya dan masa depannya. Kita masih muda, terus dititipkan oleh Allah tuh seorang anak, atau kita dititipkan seorang suami dan orang tua yang sudah senja usianya. Kita berpikir bagaimana mereka bahagia, bagaimana mereka bisa menemukan kenyamanan dalam hidup. Jadi pikiran kita tumpah semua di situ. Aku pernah dikasih tahu ya sama satu temen aku, dia bilang gini, ketika kita merasa khawatir dengan sesuatu, baik itu suami, anak, atau orang tua, yakin sama Allah kalau jalan hidup mereka tuh udah ditentuin sama Sang Pencipta. Jadi kita nggak usah bingung, nanti gimana ya kalau aku nggak bantuin, nanti gimana ya kalau aku nggak ada di samping dia, nanti dia berbuat apa ya kalau aku nggak bareng sama dia. Jadi semuanya tuh udah ada kadarnya masing-masing dan udah direncanain, ditentuin gitu, udah ada jatahnya sama Allah. Jadi rezekinya, kesehatannya, umurnya, jadi nggak bisa kita nentuin sendiri sesuai dengan jerih payah kita gitu, harusnya begini, harusnya begitu. Kita yakin gitu segala sesuatunya tuh udah diatur sama Allah. Bahkan apa yang terjadi di hidup orang tua kita, apa yang terjadi di hidup anak kita gitu, kita nggak bisa ngatur itu karena ada power yang lebih besar, yaitu power Sang Pencipta. Dan yang terakhir, nomor 5 itu adalah dewasa adalah belajar sabar. Setuju gak sih sama kalimat ini? Semakin kita bertambah usia, semakin juga bertambah rasa sabar kita. Jadi kalau misalkan kita sering tantrum, sering marah, itu kedewasaannya harus dipertanyakan. Karena biasanya orang-orang yang selalu kepancing emosi, yang sumbunya pendek, itu orang-orang yang melelahkan karena dia membuang tenaga dan energinya dia untuk hal-hal sepele. Dan banyak sih orang-orang yang punya sifat dan karakter kayak gitu. Tapi percaya deh, semakin kamu belajar dewasa, semakin banyak hal yang kamu maklumi, semakin banyak hal yang kamu bilang ya udah nggak apa-apa, ya udah terserah. Itu akan membuat hidup kamu lebih tenang, apa ya, tidak mengganggu diri kita ya, yaitu kita sabar. Karena ketenangan itu ya kuncinya kesabaran. Kalau misalkan kita tantrum aja, kita merasa terusik sama sesuatu yang diperbuat orang lain, ya itu bakalan menguras tenaga dan emosi kita tentunya. Makanya banyak banget orang-orang yang bermuhasabah diri untuk belajar kesabaran. Kita melawan itu dengan diri kita sendiri, dengan kesabaran yang kita miliki. Makanya nggak bisa kita komplain sama orang yang nggak bisa diatur, ya udah abaikan, cuekin, ya kita bisa melanjutkan hidup kita, aktivitas kita tanpa terpengaruh oleh orang tersebut. Makanya banyak ya orang-orang yang belum waktunya tua tapi kelihatannya kayak yang tua gitu, karena dia banyak mengeluarkan energi dan tenaga, makanya urat-uratnya tuh tegang. Jadi berpengaruh ke wajah, berpengaruh ke aura. Bayangin deh, orang-orang yang pemarah itu dia cepet tua. Jadi beda sama orang-orang yang tenang. Orang tenang sudah pasti dia punya kesabaran. Orang tenang itu kita ngelihatnya aja adem, kita ngelihatnya aja bener-bener nyaman. Tapi kalau orang yang tiba-tiba sumbunya pendek, kalau ngomong suka ngegas, itu orang-orang yang kelihatannya lebih tua wajahnya ketimbang umurnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kamu dan jangan lupa share. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.